inilah bentuk kontribusi kami sebagai generasi muda, sehingga hari ini kita merasa terpanggil untuk bersama-sama mendeklarasikan bahwa Jawa Timur jangan sampai ada berbagai kejadian-kejadian intimidasi, kriminalisasi, dan berbagai kekerasan lainnya. Teman-teman, hari ini kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah. Tentu di dalam proses pembangunan ekonomi terutama. Banyak PHK massal, banyak investor yang tidak jadi memutar anggarannya di negara kita. Tentu banyak efek dan banyak akibat yang sebenarnya menyebabkan mereka begitu. Investor yang hari ini punya duit tidak mungkin ke Jawa Timur apabila kondisi daerah kita tidak kondusif. Apa sih yang melatar belakangi Cipayung Plus Jatim ini untuk melaksanakan deklarasi pelak premanisme ini, Mas? Ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat. Kita merespon kegelisahan, kita merespon ketakutan, kita merespon segala hal yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan premanisme. Kita sebagai anak muda merasa bahwa kita punya tanggung jawab moral, kita perlu berpartisipasi agar Jawa Timur ini tetap tentram dan damai. Bagaimana sih Pak Polda Jatim itu menyikapi kejadian-kejadian premanisme itu? Menanggapi maraknya premanisme itu, kita dari Mabes Polri, kita melaksanakan operasi premanisme. Jadi yang kita lakukan level paling tinggi itu kita ungkap terkait debt collector. Jadi tidak ada sampai saat ini yang mengganggu terkait roda perekonomian. Perlu saya sampaikan juga, kemarin kita dapat undangan dari Kesbangpol. Kita dari provinsi mau bikin penanggulangan premanisme secara provinsi. Gambarannya itu nanti kita mungkin kegiatannya seperti apa yang sudah dilakukan Jawa Barat. Fenomena premanisme ini ya, ada beberapa hal yang memicu terjadinya premanisme ini. Yang pertama soal sumber daya manusia tentunya. Sumber daya manusia saya pikir hal yang menjadi fundamental, hal mendasar premanisme ini begitu marak di Indonesia. Selain sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja juga saya pikir turut berkontribusi terhadap signifikannya premanisme di Indonesia. Orang tidak punya lapangan pekerjaan sehingga kemudian dia memaksakan dirinya mau bermodalkan mereka jadi preman karena tidak punya lapangan pekerjaan. Jadi saya pikir positioning pemerintah juga harus ada dalam hal-hal tersebut ya. Kebijakan publik itu harus bisa mengintervensi hal-hal seperti ini. Seperti contohnya ya pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, lalu kemudian penambahan jumlah lapangan pekerjaan. Soal penegakan hukum, kita harus mengakui bahwa per hari ini penegakan hukum kita belum begitu maksimal. Saya nggak bilang tidak baik, tapi belum maksimal. Posisi negara pun dalam hal ini tidak boleh kalah daripada premanisme. Negara harus lebih kuat melawan praktik-praktik premanisme. Kita pun anak muda hadir di sini untuk memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Kita siap bekerja sama, berkolaborasi guna untuk melawan praktik-praktik premanisme khususnya di Jawa Timur. Kita lakukan, yang pertama itu kita melakukan patroli, menyisir. Yang kedua langkah kita penyuluhan. Kita sosialisasi pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila di satu tempat terdapat orang yang kategorinya preman. Yang ketiga, lebih tinggi lagi kita kemarin melakukan upaya penangkapan terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Tentunya kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan ya, preventif terhadap aksi-aksi premanisme. Kita akan melakukan sosialisasi, tentu akan bergandengan tangan nanti dengan pihak kepolisian, dengan pemerintah provinsi juga. Maka Cipayung Plus terus melakukan upaya-upaya pendidikan, upaya-upaya kaderisasi terhadap para kader di berbagai cabang di Jawa Timur ini. Deklarasi Jawa Timur tolak premanisme. Kami, mahasiswa Jawa Timur, menyatakan sikap tegas kami untuk menolak segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat. Premanisme adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus diberantas demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi seluruh warga Jawa Timur. Oleh karena itu, kami, mahasiswa Jawa Timur, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak segala bentuk premanisme. Kami menolak segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat, termasuk tindakan kekerasan, pemerasan, dan intimidasi. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kami menyerukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu premanisme serta berperan aktif dalam mencegah dan memberantasnya. 3. Mengoptimalkan peran lembaga keamanan. Kami menyerukan kepada lembaga keamanan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mencegah dan memberantas premanisme serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga. Kami menyerukan kepada seluruh lembaga pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah pemberantasan premanisme. 5. Menghimbau pemerintah untuk mengambil tindakan.
Kami menghimbau pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas, efektif dalam mencegah dan memberantas premanisme, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami, mahasiswa Jawa Timur, berkomitmen untuk terus mengawal memantau isu premanisme di Jawa Timur, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jawa Timur. Surabaya, 19 Mei 2025. Kepala Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Hendra Prayogi Esa, tertandatangani. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!